Dari proses e-katalog melalui metode negosiasi ataupun mini kompetisi ini, perbedaannya apa sih Pak? Yang mendasar sehingga orang harus negosiasi, harus mini kompetisi begitu ya? Iya. Ini seperti apa Pak implementasi di e-katalog mini kompetisi yang versi 6 ini terkait konstruksi yang telah memperhitungkan TKDN, BNP dan segala macam itu Pak? Dengan katalog gitu ya, itu cukup gampang karena udah semua pasti udah bicara main klik-klik aja gitu kan. Halo Sobat Pengadaan, berjumpa lagi dengan kami di Ngopi, Ngobrol Pengadaan Indonesia, tempat kita bercerita, berdiskusi, mencari solusi, dan sebagai wadah untuk membahas berbagai persoalan isu kebijakan pengadaan barang jasa. Dengan saya, Sri Cahyo Kasihono, episode kali ini kita akan ngobrol tentang katalog elektronik dengan metode mini kompetisi pada e-katalog versi 6. Bersama kita telah hadir praktisi pengadaan barang jasa yang saat ini bernaung di DPD YAPI Daerah Khusus Jakarta dan merupakan seorang ASN di instansi pemerintah pusat, Bapak Ishak Siregar, STMT. Selamat datang Pak Ishak Siregar. Iya Pak. Gimana kabar hari ini? Ya, Alhamdulillah baik Pak Cahyo. Halo Sobat Pengadaan. Senang sekali saya bisa ikut ngopi ya, ngobrol pengadaan Indonesia. Ngopi Pak, dicoba dulu bisa kopinya kalau gitu. dapat berbagi ilmu melalui channel ini. Silakan Pak. Oh iya, makasih Pak. Ya Pak Ishak, kita langsung aja. Kita akan bicara hari ini terkait dengan e-katalog versi 6 yang baru saja di launching Pak. Nah, berdasarkan data di e-katalog tahun 2024, ini saya harus lihat data lagi Pak. Nah, itu lebih dari 223,8 T transaksi yang ada di tahun 2024 dengan produk tayang itu lebih dari 10,6 juta, bahkan penyedia yang tayang di e-katalog itu mencapai 430.000 produk. Nah, nilai yang cukup luar biasa ya Pak di tengah saat ini efisiensi anggaran. Nah, ini sekarang muncul Perka LKPP 93 tahun 2025 yang mungkin salah satunya terkait banyaknya transaksi ini, jadi muncullah Perka ini yang memang awalnya dari Perpres 46 tahun 2025 ini kan ya. Nah, termasuk di sini akan bicara mini kompetensi, negosiasi begitu ya Pak Ishak. Nah, terkait hal ini apakah memang pengadaan langsung itu sudah tidak diperbolehkan untuk saat ini ketika muncul KEPK ini Pak? Oh iya Pak. KEPK 93 KPP ya, LKPP ya, tahun 2025 ini kan sebenarnya turunan dari Perpres, perubahan kedua Perpres 46 tahun 2025. Karena kalau kita lihat di perubahan Perpres tersebut, salah satu yang melatar belakanginya adalah terkait dengan percepatan dan perluasan digitalisasi pengadaan. Tentunya ini kalau kita bicara digitalisasi pengadaan itu purchasing melalui katalog LKPP. Terus memang kalau kita lihat di Perpres 46 tadi ya, salah satu metode pengadaannya adalah melalui purchasing katalog LKPP. Bahkan memang di aturan ini bahkan diwajibkan untuk menggunakan katalog LKPP. Terkait tadi pengadaan langsung, kalau kita lihat lagi aturannya, pengadaan langsung itu memang itu salah satu metode pengadaan. Untuk itu memang karena tadi diwajibkan metode pengadaan menggunakan e-purchasing atau katalog LKPP, jadi kita diwajibkan apabila ada produk yang sudah tayang di katalog LKPP tersebut. Tetapi tidak sepenuhnya kita harus menggunakan itu. Kalau misalnya produk barang jasa yang akan kita beli itu misalnya tidak ada di katalog tersebut, atau misalnya kuantitasnya tidak terpenuhi, setelah itu kalau tidak ada berarti kita bisa memilih metode yang lain. Salah satunya tadi pengadaan langsung
atau misalnya dengan penunjukan langsung, atau tender cepat dan tender umum. Itu mungkin Pak. Oh ya. Jadi memang masih diperbolehkan untuk pengadaan langsung ketika pengadaan barang atau jasanya tidak ada di e-katalog. Atau misalnya kuantitasnya tidak terpenuhi. Karena kan ada gitu ya, tapi misalnya kita kebutuhannya 100 unit suatu produk, misalnya komputer, tapi ternyata di katalognya tidak terpenuhi gitu. Untuk itu berarti kita memungkinkan memilih metode yang lainnya gitu Pak. Ya Pak Ishak, tadi terkait pengadaan langsung kita mulai masuk nih ke e-katalognya. Nah, ketika saat ini sudah muncul nih e-katalog versi 6 begitu ya. Nah, pasti banyak perubahan-perubahan yang terjadi di situ. Mungkin fitur-fiturnya akan ditambah oleh LKPP, bahkan harus user friendly segala macam. Nah, perbedaan mendasar dari versi 6 dengan versi sebelumnya kira-kira apa Pak? Iya, sebelum Perpres pengadaan itu perubahan itu terbit gitu kan, kita masih menggunakan katalog versi 5. Terus juga ada peningkatan, perluasan gitu ya, sehingga kita sekarang menggunakan versi 6. Kalau dikaitkan dengan perubahan peraturan tadi, memang banyak perubahan-perubahan ya. Yang pertama itu kan sekarang mewajibkan gitu ya, wajib menggunakan e-purchasing selama produknya tersedia, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk yang metode pemilihan melalui katalog dengan mini kompetisi itu sudah bisa dilakukan oleh Pokja. Yang tadinya itu tidak, yang hanya dilakukan oleh PPK atau pejabat pengadaan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah terkait dengan perluasan tadi ya. Kalau kita lihat dulu di versi 5 itu e-purchasing itu dari mulai perencanaan, terus pemilihan sampai dengan kontrak gitu ya, sampai dengan proses tanda tangan surat pesanan. Tapi kalau kita lihat di versi 6, perbedaan itu adalah dimulai dari perencanaan sampai dengan pembayaran, bahkan sampai dengan evaluasi kinerja penyedianya. Jadi dengan versi 6 ini kita melakukan perencanaan, terus juga melakukan pemilihan gitu ya, pembelian gitu. Dari pembelian itu kita melakukan tanda tangan surat pesanan, itu juga melalui katalog, terus juga melakukan monitoring gitu juga. Ini yang baru juga Pak Cahyo. Jadi kita melihat misalnya barangnya sudah sampai mana, dalam proses apa, itu bisa kita lakukan monitoring melalui katalog versi 6 ini. Terus juga kalau misalnya barang sudah terkirim, itu juga bisa kita lihat. Terus juga ada pemeriksaan sampai dengan serah terima, itu juga sudah melalui fitur. Bahkan juga untuk penandatanganan surat pesanan, penandatanganan BAS itu melalui katalog versi 6 ini juga gitu. Terus juga sampai dengan yang terakhir itu proses pembayaran. Nah, itu juga sudah melalui versi 6. Ini juga hal yang baru juga. Setelah dilakukan pembayaran, nanti PPK juga akan melakukan evaluasi kinerja penyedia. Ini juga hal yang baru juga gitu Pak. Jadi sebenarnya udah mencakup dari mulai awal sampai akhir pengadaan sebenarnya. Termasuk mungkin ini ya, penilaian terhadap penyedia mungkin ya. Iya, penilaian kinerja. Kinerja ya, betul ya. Ya, artinya ini sebenarnya bukan hal yang baru sebenarnya Pak Ishak ya, terkait pembelian e-katalog ini memang, tapi kita merubah mindset yang awalnya terpisah-pisah menjadi satu kesatuan, alur yang panjang begitu ya. Iya. Semakin menarik obrolan kita nih Pak Ishak. Pak Ishak, Perka 93 tersebut ternyata begitu saya baca sepintas itu ternyata di prosesnya itu lebih rumit ya dari e-katalog sebelumnya, karena memang banyak fitur-fitur tambahan di situ begitu ya. Iya. Dan ini pasti saya yakin muaranya supaya lebih akuntabel, transparan, sehingga celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu dapat diminimalisir, bahkan dihilangkan begitu ya Pak. Tapi pasti akan ada konsekuensinya yang terjadi gitu. Misalnya untuk saat ini begitu banyak yang bilang lebih rumit begitu kan. Padahal memang di awal semua
aplikasi baru biasanya memang seperti itu ya, terasa lebih rumit, tapi nanti ketika sudah berjalan waktu maka akan terbiasa begitu, akhirnya ya kemudahan-kemudahan itu baru terasa sebenarnya. Nah, Pak Ishak, dari proses e-katalog melalui metode negosiasi ataupun mini kompetisi ini, perbedaannya apa sih Pak? Yang mendasar sehingga orang harus negosiasi, harus mini kompetisi begitu ya? Iya, iya. Pertama memang tadi sudah saya sampaikan ya Pak ya, kenapa sih CAP K93 ini turun gitu ya? Karena itu adalah salah satu turunan dari perubahan Perpres 46 tahun 2025, di mana CAP K93 ini adalah terkait dengan pelaksanaan e-purchasing katalog elektronik melalui metode mini kompetisi. Kita tahu memang sesuai dengan aturan Perpres, kalau kita menggunakan metode e-purchasing itu berarti ada 3 metode lagi gitu ya. Pertama itu adalah metode negosiasi, kedua adalah metode mini kompetisi, dan yang ketiga adalah metode kompetitif katalog. Meskipun memang saat ini untuk yang kompetitif katalog itu masih coming soon, dan ke depan itu akan dipergunakan untuk pengadaan jasa konstruksi. Nah, bicara lagi di CAP K33 ya, karena tadi CAP K3 ini adalah metode purchasing dengan metode mini kompetisi. Kenapa sih ada turunannya gitu ya? Karena memang ada di sini ada hal yang baru gitu. Karena kalau kita bicara tadi metode dengan negosiasi ini sudah biasa dilakukan gitu, karena secara umum juga tidak ada perubahan. Kalau kita melalui metode mini kompetisi itu banyak perubahan-perubahan. Tentunya tadi yang sudah disampaikan Pak Cahyo ya, perubahannya seperti apa, karena metode mini kompetisi ini juga masih banyak belum bisa dilakukan gitu ya. Contohnya tadi misalnya Pokja kan dapat dilakukan oleh Pokja, tapi memang saat ini masih belum karena fiturnya belum tersedia. Mengenai tadi Pak Cahyo, apa sih bedanya dengan negosiasi, antara negosiasi dengan metode mini kompetisi? Ya, kalau kita bicara gitu ya, kalau mungkin Pak Cahyo sudah biasa dengan penunjukan langsung gitu ya. Ini sebenarnya sama halnya dengan penunjukan langsung. Metode negosiasi ini hampir mirip dengan penunjukan langsung. Hanya saja di sini adalah penunjukan langsung yang ada di dalam katalog, yang disebut dengan negosiasi. Terus kalau bicara tender secara umum gitu ya, kalau di negosiasi, kalau di katalog atau e-purchasing itu namanya mini kompetisi. Jadi itu ibaratnya tender di dalam katalog. Berarti itu Pak perbedaannya. Untuk konstruksi belum bisa dilaksanakan dengan mini kompetisi, atau tadi bahasanya apa Pak Ishak? Iya. Kompetitif katalog itu belum bisa dilaksanakan. Belum bisa untuk metode kompetitif katalog. Tapi saat ini untuk jasa konstruksi itu bisa dilakukan dengan mini kompetisi maupun dengan negosiasi. Nah, terkait mini kompetisi atau negosiasi, kira-kira apa sih, barang seperti apa sih yang bisa dilakukan dengan metode mini kompetisi ya? Kalau di sini kita fokus pada mini kompetisi. Iya, kayak gini Pak. Tadi kan ada metode negosiasi dan metode mini kompetisi. Terkait 2 metode ini untuk produk, barang, dan jasa seperti apa gitu ya Pak ya. Memang untuk saat ini sama ya, kalau itu adalah metode bisa untuk pengadaan apa saja gitu. Misalnya bisa dengan pengadaan barang, jasa atau jasa lainnya, pengadaan jasa konstruksi maupun jasa konsultan, itu sudah bisa dilakukan dengan metode negosiasi dan metode mini kompetisi. Tapi mungkin banyak pelaku pengadaan itu bertanya pada saat kapan kita melakukan negosiasi, pada saat kapan kita melakukan mini kompetisi. Karena kan ini ada 2 pilihan Pak. Betul. Jangan sampai kadang salah dalam menentukan gitu ya. Nah, ketika kita bicara menentukan itu sebenarnya prosesnya ada di mana Pak? Iya. Tadi kan untuk menentukan itu seperti apa gitu, karena kita bicara tadi negosiasi itu sama halnya dengan penunjukan langsung gitu ya. Sedangkan mini kompetisi itu mirip-mirip dengan proses tender.
Tentunya pada saat kita melakukan memilih itu ya, mau milih nego atau mini, berarti ada justifikasi kenapa kita memilih negosiasi, kenapa kita memilih mini kompetisi. Tapi kalau kita lihat di aturan Perpres peraturan perubahan kedua ya 46 maupun di turunan atau di KPK 93 tahun 2025, bahwa di situ sebenarnya sudah jelas Pak bahwa mini kompetisi itu dilakukan terhadap 2 atau lebih penyedia katalog elektronik yang memiliki produk yang sama. Jadi gini Pak, kalau misalnya ada 2 produk atau lebih yang sama tercantum di dalam katalog, berarti Pak Cahyo pasti milih itu kan mini kompetisi. Berarti kalau misalnya produknya hanya 1 gitu ya, penyediaannya hanya 1 di bawah 2 gitu, berarti sudah secara otomatis melalui metode negosiasi. Tapi kalau ada 2 atau lebih, itu wajib dilakukan dengan mini kompetisi. Atau mungkin gini, PPK itu dalam menentukan metode apa yang cocok itu bisa juga kalau kita bicara teori secara SPM. Mungkin Pak Cahyo pernah dengar SPM, Supply Positioning Model. Gitu ya. Karena kalau kita bicara pengadaan itu kan kita harus lihat dulu resikonya gitu ya, resiko dalam pengadaan barang jasa kita harus analisis. Karena kalau kita bicara supply positioning model ini itu berdasarkan dari ada 2 aspek. Yang pertama itu adalah dari aspek kajian risiko, dan yang kedua terhadap pagu anggarannya. Oh, iya. Jadi bisa mungkin nanti kita buat beberapa kriteria gitu ya. Kalau misalnya kita nilai pengadaannya kecil gitu ya, terus risikonya sangat kecil gitu. Kalau kita lihat di dalam katalog gitu ya, kalau misalnya barang nilai pagunya kecil itu berarti biasanya penyediaannya banyak nggak Pak? Ketika nilai pagunya kecil, resikonya juga kecil. Itu penyediaannya menurut Pak Cahyo itu banyak nggak di pasar? Ketika resikonya kecil pasti banyak kan? Resikonya kecil, nilainya juga kecil gitu. Misalnya produk barang jasanya juga kecil. Oh, banyak. Iya, banyak karena risikonya kecil. Kalau misalnya itu banyak, apa metodenya? Negosiasi kan? Ketika banyak penyediaannya berarti mini kompetisi gitu ya. Kira-kira begitu ya. Iya, atau misalnya gini Pak. Misalnya nilai pengadaannya besar ya, tapi resikonya juga besar. Biasanya penyediaannya di katalog itu banyak atau sedikit? Ketika resikonya besar pasti besar, dengan pagunya besar gitu, pagu anggarannya gitu. Sedikit berarti. Berarti sedikit kan. Berarti kita sebenarnya sudah bisa dalam perencanaan tadi gitu kan, kita dari perencanaan kita bisa memilih metodenya kan. Berarti ini sudah bisa mapping berarti begitu ya? Iya, dari perencanaan itu kita sudah menganalisis nih. Kita melakukan analisis kajian itu pada saat perencanaan itu kan kita salah satunya metode pemilihannya. Apakah nego, apakah mini kompetisi. Nah, tadi kan udah disampaikan tadi kalau kita bicara aturan gitu ya, bahwa untuk mini kompetisi itu apabila ada 2 atau lebih penyedia dengan spesifikasi yang sama, itu udah jelas dengan mini kompetisi. Tapi ini jadi menarik Pak Isan, ketika itu bisa dilakukan mini kompetisi, di sini mungkin rekan-rekan penggiat pengadaan atau pelaku pengadaan sedang menonton begitu Pak Isan. Mungkin yang harus diwaspadai oleh teman-teman bagaimana kita menentukan tadi ya, apakah itu negosiasi atau mini kompetisi. Nah, yang menarik ketika itu kita tetap lakukan hanya metode negosiasi, apakah ini ada impact hukumnya? Iya, balik lagi sebenarnya kalau kita misalnya menentukan negosiasi itu diperbolehkan karena kan salah satu metodenya. Hanya saja mungkin gini, bisa juga kita harus membuat kajian analisis kenapa kita melakukan negosiasi. Misalnya tadi ternyata barangnya banyak di katalog,
bisa juga dikaitkan kalau dengan efisiensi efektivitas gitu. Kalau memang kita melakukan negosiasi, memilih negosiasi karena mungkin lebih efisien atau lebih efektif, itu bisa kita lakukan dengan negosiasi. Tapi kalau memang kita tidak melakukan itu, ya berarti karena penyediaannya banyak, ya harusnya melakukan dengan negosiasi gitu, dengan mini kompetisi. Ya artinya ketika katakanlah saya sebagai PPK ada dana katakanlah 10 juta, apakah kita tetap dan banyak penyedia di situ karena pengadaan ATK misalnya? Iya. Itu banyak penyedia di e-katalog ya? Iya. Apakah tetap harus kita lakukan mini kompetisi dengan nilai yang hanya 10 juta itu misalnya? Iya. Tadi saya sampaikan itu, kita lihat dulu efisiensi dan efektivitasnya. Kalau tadi kan 10 juta, hanya cuma 10 juta karena saya butuh cepat gitu ya. Lebih klik-klik aja kan, karena kan kita lihat memang pasti lebih cepat metode negosiasi dibanding mini kompetisi kalau bicara waktu gitu. Karena makanya tadi saya sampaikan itu tidak ada boleh-boleh saja dengan memilih metode nego, tapi sepanjang kita bisa mengatakan untuk efisiensi dan efektivitas. Ada justifikasi. Misalnya lebih cepat gitu ya. Misalnya karena ini juga udah melalui katalog, harganya juga mungkin lebih efisien gitu. Ini lebih itu Pak. Bisa kita dengan kriteria itu kita bisa memilih itu gitu. Ya artinya di situ ada justifikasi bahwa memang mungkin harganya dari sekian banyak penyedia paling rendah misalnya, karena memang bayaran umum gitu ya Pak Isak ya. Iya, bisa kan lebih kita udah milih harga yang terendah, walaupun penyedia gitu kan, penyedianya banyak gitu. Kita milih dasarnya efisiensi karena kita udah milih harga terendah, dan secara efektivitas itu lebih cepat. Ini juga dilihat dari ruang lingkupnya juga kecil gitu ya. Tapi itu tadi Pak, kalau dalam hal kita kenapa sih memilih nego atau dengan memilih metode mini kompetisi itu dengan justifikasi, karena kan minimal udah kalau ada produk 2 atau lebih yang sama, terus juga bisa berdasarkan dengan supply positioning model tadi. Kita lihat dari resikonya, terus dari pagu anggarannya gitu ya. Kalau pagu ya itu kan secara umum ya Pak, misal kalau pagu anggarannya besar, terus juga resikonya juga besar, biasanya banyak, pasti sedikit penyediaannya gitu. Tapi memang kalau kita lihat dengan aturan mini kompetisi ini ya, karena kan secara umum gitu ya, bahwa LKPP itu kan selalu mengundang penyedia gitu ya, selalu menghimbau ke penyedia untuk memasukkan produk-produknya ke katalog elektronik tadi. Jadi kalau saya lihat, kalau pemikiran saya ya ke depan, ya semakin banyak gitu ya, semua produk-produk sudah tercantum di dalam katalog, mestinya itu udah banyakan melalui metode mini kompetisi, karena kan pasti produk itu lebih dari 2 pasti akan tertayangkan gitu. Jadi sudah semakin ke banyak produk yang tayang itu, harusnya nanti bisa bahwa metode itu memang efektif itu dengan mini kompetisi gitu. Oke, siap. Supaya lebih ada prinsip keadilan dan transparansi tadi. Kalau kita bicara prinsip pengadaan barang jasa gitu. Siap. Menarik ya Pak Isak, kalau kita bicara mini kompetisi ternyata tidak sesederhana itu, ternyata panjang juga, dan ya kalau kita pelajari lebih dalam ternyata luar biasa gitu. Ke dalam lebih banyak yang bisa dieksplor lagi gitu ya Pak. Benar, kalau sebenarnya kalau kita melakukan metode pemilihan e-purchasing ini, sebenarnya kalau pada saat proses pelaksanaan itu sangat simpel sebenarnya Pak Cahyo ya. Dia lebih efisien gitu ya, karena main klik-klik aja, sama kayak misalnya Pak Cahyo beli misalnya melalui toko daring, misalnya Tokopedia atau Shopee, itu kan diklik-klik selesai. Tapi yang memang yang lebih susahnya, lebih sulitnya itu di perencanaannya. Ini yang kadang banyak pelaku-pelaku pengadaan itu banyak tidak mengerti terkait dengan perencanaan pengadaan, karena dari mulai identifikasi gitu ya, identifikasi kebutuhan, terus juga penyusunan spesifikasi teknis, ada dari spesifikasi teknis itu ada survei pasar gitu. Oh, ini berarti masuk ke tahapan
Iya. Pak Ishak, sebelum kita Iya. masuk ke sana, kita ngopi dulu Pak, karena memang Oke. kita disponsori Iya. oleh Ngopi Iya. Ngobrol Terima Pengadaan kasih, Indonesia Pak. Pak. Silakan Pak. Iya. Ya, Pak Ishak, bicara tadi tahapan berarti ya Pak, tahapan Iya. proses mini kompetisi. Nah, ini di sini ternyata di sini yang paling berperan adalah PPK begitu ya Pak ya. Betul. Di saat perencanaannya. Nah, boleh sedikit dijelaskan Pak Ishak terkait tadi tahapan-tahapan apa saja yang harus dilalui PPK, Iya. dilalui mungkin berikutnya Pokja karena Iya. untuk di atas 200 itu Pokja begitu benar ya Pak? Betul. Di atas 200 itu Pokja, baru nanti kembali lagi ke PPK begitu ya. Mungkin tahapannya seperti apa Pak? Iya, untuk tahapan dengan metode purchasing mini kompetisi ini sebenarnya sama lah, tidak jauh berbeda dengan tahapan-tahapan metode yang lainnya. Tentunya tadi yang pertama itu adalah di tahapan perencanaan. Ini yang memang yang paling tadi udah saya sedikit sampaikan ya, di tahap perencanaan ini yang kadang kita pelaku pengadaan itu kurang maksimal dalam perencanaan pengadaannya. Di mana di dalam perencanaan ini adalah yang paling berperan itu adalah KPA atau kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen. Dalam perencanaan ini nanti akan melakukan identifikasi kebutuhan, terus juga penetapan dan penyusunan dan penetapan spek teknis, penyusunan penetapan RAP rencana anggaran biaya atau harga perkiraan sendiri, terus juga perhitungan dan pemenuhan TKDN tingkat komponen dalam negeri, dan yang terakhir itu adalah pengumuman rencana umum pengadaan. Di rencana umum pengadaan inilah yang paling banyak tahapannya ya, dari mulai tadi metode pemilihannya itu harus sudah terstate di RU, di rencana umum pengadaan. Misalnya tadi dengan purchasing kah gitu ya, atau tadi dengan mini kompetisi tadi ya, itu harus sudah ditetapkan di perencanaan. Dan dalam menentukan metode itu kan tentunya dari survei pasar. Oh, ini penyedianya ada di mana gitu ya, tersedia nggak di katalog, sehingga bisa ditetapkan dengan metode apa yang cocok untuk pengadaan. Jadi sebenarnya sebelum proses pemilihan melalui e-katalog, PPK itu harus sudah survei di e-katalog apakah ada atau tidak penyedianya, sehingga bisa menentukan metode tadi ya Pak, nego Iya. atau mini kompetisi. Betul, itu ada di perencanaan pengadaan. Dalam hal menyusun tadi harga perkiraan sendiri itu kan. Terus juga dalam menyusun harga itu kan tentunya harus sesuai dengan ketersediaan di pasar. Pasarnya apakah di pasar katalog itu, apa di pasar toko daring yang lainnya gitu ya. Kalau dari situ kita PPK bisa menentukan, KPA dan PPK itu bisa menentukan metodenya seperti apa. Metodenya apakah katalog, apakah tadi pengadaan langsung dan sebagainya. Itu dari proses perencanaan. Oh, baru dari proses perencanaan masuk ke persiapan pemilihan. Iya. Terus dari perencanaan itu langsung di persiapan kompetisi. Di mana di persiapan kompetisi ini sama kayak kita kalau tender itu penyusunan dokumen pemilihan. Ya, mungkin kalau Pak Cair tahu penyusunan dokumen pemilihan. Tentunya itu kita sudah menginput. Di sini yang berperan itu adalah PPK, PP atau Pokja. Karena kan untuk dia mini kompetisi ini kan dapat dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, dan Pokja. Tapi untuk saat ini Pokja belum bisa karena fiturnya belum tersedia. Terkait pembagian itu tadi berdasarkan nilai? Iya, berdasarkan nilai. Sama kalau untuk nilai di atas, untuk nilai maksimum atau lebih kecil dari 200 juta itu proses mini kompetisi itu dilakukan oleh pejabat pengadaan. Kalau untuk di atas 200 juta itu dapat dilakukan oleh PPK atau Pokja. Hanya saja saat ini baru bisa dilakukan oleh PPK. Terkait dengan tahapannya itu nanti harus menginput RUP, harus registrasi dulu, registrasi pemaketannya gitu melalui aplikasi purchasing ini. Registrasi, terus nanti menginput ID RUP-nya,
terus juga menginput nama pekerjaannya, apa pengadaan barang atau jasa konstruksi, terus juga menginput penyelesaian pekerjaannya, misalnya berapa hari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, terus juga menginput jadwal kompetisi. Maksudnya untuk pemasukan kompetisi berapa hari gitu, karena kalau sekarang itu minimal 1 hari, 1 kali 24 jam sudah bisa. Kalau dulu Pak Cahyo misalnya kalau proses tender itu biasanya pemasukan dokumen itu berapa lama? 7 hari. 7 hari. Kalau di mini kompetisi itu minimal 1 hari. Oh. Iya, jadi bisa 1 hari. Kalau pengen cepat itu 1 hari misalnya, 1 kali 24 jam. Setelah kita menginput jadwal kompetisi, kita menginput kualifikasi penyedia. Tentunya kualifikasinya sesuai kebutuhan pasti atau non kecil gitu ya. Ya, kalau bicara itu berarti terkait nilai ya. Iya, terkait dengan nilai. Misalnya kalau dia untuk paling nilai paket pekerjaannya sama dengan 15 miliar, itu dengan UMK kecil, gitu, penyedia kecil ya. Tapi kalau itu di atas 15 miliar itu non kecil. Setelah kita menginput kualifikasi, tentunya kan tadi udah non kecil, udah menginput KBLI-nya ya. Persyaratan kita KBLI seperti apa gitu. Tentunya kan sesuai dengan barangnya yang mau kita adakan seperti apa. Konstruksinya juga terkait bidang konstruksi apa, itu kan nanti kita kaitkan KBLI yang cocok untuk ini. Mungkin Pak saya sudah tahu ya. Setelah kita udah menginput kualifikasi, kita juga menginput DED. Kalau dia konstruksi itu ada DED kan, terkait dengan dokumen gambar, dokumen spek teknis, dan itu memungkinkan di upload, karena kalau kita tahu kalau konstruksi, bicara konstruksi pasti gambarnya, RAB-nya itu. Iya. Jadi kita upload semua, dokumen, gambar dan spek teknis. Kalau dia barang kan cukup spek teknis gitu ya. Kalau barang apa yang diperlukan. Dan kita menginput RAB juga atau harga perkiraan sendiri gitu ya. Dan kita menginput dokumen lainnya. Dalam hal ini misalnya kalau dibutuhkan dokumen kompetisi atau kalau tadi dokumen pemilihan kan. Kalau di mini kompetisi ada namanya dokumen kompetisi. Itu kalau dibutuhkan, misalnya Pak Cahyo tadi kan sudah disampaikan persyaratan. Kalau misalnya Pak Cahyo mempersyaratkan lainnya, misalnya kalau konstruksi itu kan misalnya kita butuh pengalaman gitu ya, kita butuh tenaga ahli, kita butuh misalnya peralatan, itu dimasukkan ke dalam dokumen mini kompetisi di dokumen lainnya. Dan itu sudah tersedia fitur. Sudah tersedia di fitur mini kompetisinya. Dan yang terakhir itu kita menginput nama PPK. Karena kan kalau misalnya kan kadang dalam suatu instansi itu banyak PPK-nya gitu ya. Jadi kita jangan lupa memilih PPK-nya ini siapa gitu, supaya nanti secara otomatis masuk ke akunnya PPK yang bersangkutan. Itu dari tahap persiapan Pak Cahyo. Tadi dari perencanaan, persiapan, yang berikutnya adalah penawaran kompetisi. Tadi kita sudah masukkan persyaratan, terus juga kita memasukkan dokumen gitu ya. Terus kita tayangkan. Langsung kita tayangkan, kita diumumkan. Iya. Setelah itu berarti masuk ke tahap penawaran kompetisi. Dan itu baru penyedia pada menawarkan. Iya, untuk penawaran kompetisi itu masuk ranahnya di penyedia dan di PPK juga dalam hal monitoring gitu ya. PPK, PP, Pokja untuk monitoringnya gitu ya. Nanti di tahap penawaran kompetisi ini ada pemasukan penawaran oleh penyedia. Nanti itu setelah tadi udah diumumkan itu biasanya sudah secara otomatis tayang secara nasional. Sama lah kalau kita dulu mengumumkan proses tender gitu kan, semua orang tahu gitu. Begitu juga di mini kompetisi ini, setelah kita udah klik tayang umumkan, itu sudah tersebar di Tapi tidak semua penyedia bisa masuk karena terkait persyaratan yang sudah diinputkan tadi. Tertayangkan, tapi kan nanti penyedia itu bisa memasukkan penawaran kalau memenuhi syarat. Iya. Jadi tapi bisa mendata tapi tidak bisa memasukkan, bisa juga gitu.
Setelah misalnya sudah tayang tadi kan berarti penyedia ikut memasukkan penawaran, dan nanti secara otomatis itu sudah masuk. Nanti sih ada listnya di tahap ini. Ada langsung misalnya sudah selesai masa pemasukan penawaran kompetisi, itu langsung kelihatan berapa penyedia yang masukkan penawaran. Nah, nanti di situ setelah sudah ada, langsung dilakukan evaluasi oleh baik itu PPK atau PP maupun Pokja. Nanti dilakukan evaluasi dan sampai nanti ditetapkan pemenang. Nah, menarik Pak Ishak. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi Pak, terkait fitur yang ada di penyedia mungkin ya Pak. Tadi kan penyedia memasukkan sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh penyedia. Nah, dan tampilannya, kalau tampilan mungkin tidak bisa kita lihatkan ya Pak. Tapi mungkin sejauh apa sih penyedia bisa melakukan penawaran di e-katalog versi 6 ini Pak Ishak. Tapi sebelum itu kita boleh ngopi dulu Pak, ya, sebelum kita memulai itu. Ya. Ya Pak Ishak, tadi kita bicara terkait penyedia. Nah, fitur apa ya tadi yang bisa penyedia explore dari e-katalog versi 6 ini, dan seperti apa yang harus penyedia lakukan? Iya. Tadi kan setelah PPK, PP maupun Pokja sudah menayangkan, itu sudah secara otomatis terumumkan di nasional. Misalnya saya selaku penyedia gitu ya, saya itu tertarik dengan paket yang sudah tayang. Saya klik, terus nanti tentunya kita lihat dulu persyaratannya ya Pak. Persyaratannya misalnya persyaratan produknya, spek teknisnya, apakah ada nggak produk kita gitu yang sama speknya, itu terkait dengan produk. Terus terkait dengan kualifikasinya gitu ya, sesuai nggak gitu, kita punya nggak gitu ya, terkait dengan KBLI-nya, terus juga penyedia kita apakah kecil atau non kecil, UMK gitu atau non UMK gitu ya. Terus persyaratan lainnya misalnya terkait dengan pengalaman gitu, terus terkait dengan misalnya tenaga ahli gitu ya. Ya kalau kita punya semua, kita langsung mengikuti kompetisi itu gitu. Oh, jadi tidak seperti tender cepat ya Pak? Artinya siapa yang diumumkan, siapa yang sesuai kualifikasinya hanya terundang saja, Ya. Berbeda? Berbeda, itu kita itu terumum secara nasional dulu, kita klik. Kalau kita ikut, kita bisa mengikuti itu dengan semua persyaratan kita punya. Kalau kita nggak punya, nggak bisa ikut, tapi bisa dilihat. Oh, kalau tidak sesuai tidak bisa ikut juga. Betul. Tapi memang kadang kan ada, kalau tadi kelewatan. Kalau dalam metode mini kompetisinya ada lagi perbedaannya dengan barang, dengan konstruksi gitu. Kalau barang itu bisa melalui metode itemize atau dengan non itemize. Kalau untuk konstruksi itu non-itemized, jadi seluruh pekerjaan item itu harus ditawarkan secara keseluruhan, itu kalau konstruksi. Jadi penyediaannya satu, gitu ya? Satu. Kalau yang barang itu bisa itemized, bisa penyediaannya lebih dari satu, sesuai dengan produk yang dimiliki masing-masing pelaku usahanya atau penyedianya. Nah, pemilihan ketika itu itemized atau non itemized? Non itemized. Ya, artinya itu tidak ada penilaian atau pengkhususan kenapa ini harus itemized, kenapa ini harus non itemized begitu. Iya, mungkin tadi balik lagi nanti pada saat perencanaan itu kan dilihat dari misalnya efisiensi efektivitas dari pengadaan itu juga gitu. Apakah kita kalau tentunya dengan itu kan, tapi kalau itemized itu hanya itu barang ya Pak, tidak berlaku untuk yang konstruksi. Tentunya kita lihat kalau semakin banyak penyedia itu kan biasanya lebih tawar menawar itu lebih banyak gitu ya, bisa lebih efisien gitu ya.
Tapi memang nantinya kita PPK itu lebih banyak membuat surat pesanannya ketika itemize. Tapi dengan itemize kadang lebih efisien, jadi bisa lebih baik, lebih penawaran itu bisa lebih harga terbaik gitu ya kalau dengan itemize. Tapi non itemize itu kan hanya satu penyedia gitu ya, tentunya lebih pada saat pengendalian kontrak itu lebih lebih efektif gitu. Itu terkait itu. Jadi kalau nanti misalnya penyedia, misalnya PPK sudah menanyakan, terus penyedia melihat, terus juga produknya ada, bisa memasukkan penawaran gitu. Kalau misalnya produknya hanya bagian, kalau dia produk itu bisa dilakukan dengan itemize. Tapi kalau non itemize itu harus dimiliki oleh penyedia secara keseluruhan. Kalau tidak punya, tidak bisa gitu. Begitu juga yang konstruksi, kalau produknya biasanya konstruksi kan banyak tuh itemnya, itemnya banyak, biasanya sampai 200 item. Ya produknya itu harus dimiliki penyedia itu baru bisa mendaftar. Gitu. Oh baik, menarik. Jadi ini para pelaku pengadaan ini yang harus dipastikan oleh teman-teman bahwa ketika pengadaan barang itu bisa itemize ataupun non itemize gitu. Tapi terkait pekerjaan konstruksi itu memang satu kesatuan begitu ya Pak ya. Nah, yang harus diperhatikan nih Pak ketika kita bicara pengadaan konstruksi itu kan wah luar biasa kalau kita bicara LAB-nya. Tadi sudah disinggung sedikit di awal terkait TKDN, HEA. Nah, ini seperti apa Pak implementasi di e-katalog mini kompetisi yang versi 6 ini terkait konstruksi yang telah memperhitungkan TKDN, BNP dan segala macam itu Pak? Iya, kalau kita bicara terkait dengan TKDN atau produk dalam negeri, sebenarnya tidak hanya jasa konstruksi Pak Cahyo, jadi berlaku juga terhadap pengadaan barang. Justru malah untuk kita bicara CapCut 93 itu malah untuk saat ini kalau kita lihat di CapCut itu untuk TKDN itu masih di pengadaan barang. Nah, jadi memang nanti itu tahapannya tahapannya dievaluasi. Evaluasi yang dilakukan oleh PPK, PP maupun Pokja. Tapi tentunya pada saat proses perencanaan juga kan kita tadi sudah sampaikan bahwa si PPK itu sudah menghitung TKDN-nya. Nah, dari situlah nanti sebagai rujukan untuk kita bisa melakukan evaluasi pada saat proses mini kompetisi. Proses tahapannya seperti apa? Ini juga memang ada perbedaan juga antara pengadaan barang dengan pengadaan jasa konstruksi. Kalau kita lihat dari CapCut 93. Kalau untuk tahapannya seperti apa? Karena kita mungkin bicara di pengadaan barang dulu ya Pak ya. Tahapannya pertama itu adalah tadi kan setelah penyedia memasukkan penawaran kompetisinya, langsung secara otomatis langsung bisa dilihat oleh PPK, PP maupun Pokja. Nah, nanti di situ tahapan pertama untuk melakukan evaluasi pengadaan barang pertama itu adalah dengan melihat menganalisis papan peringkat, tentunya dengan melalui evaluasi dengan pemberian skor. Jadi kita pertama itu harus kita evaluasi papan peringkat dulu untuk menentukan peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Nah, untuk melihat peringkat 1 seperti apa, tentunya kita harus melakukan evaluasi dulu. Evaluasi di papan peringkat 3 di papan peringkat ini ada 2 evaluasi dengan pemberian skor maksudnya. Ini kita baru bicara pengadaan barang ya Pak ya. Jadi ada 2 tahapan untuk melakukan evaluasi papan peringkat untuk pengadaan barang. Pertama adalah pemberian skor produk dalam negeri. Itu di situ skornya itu 50%. Nah, yang kedua adalah untuk terkait dengan harga penawaran terendah, itu skornya 50%. Jadi nanti totalnya 100%. Nanti skor tertinggi itulah nanti dijadikan sebagai peringkat pertama.
Untuk pertama tadi untuk melakukan pemberian skor PDN itu tentunya ada 4 kriteria lagi gitu. Misalnya barang yang ditawarkan kalau dengan produksi dalam tingkat TKDN-nya di atas 25% itu diberi skornya 3. Terus kalau TKDN-nya di bawah 25% itu skornya 2. Tapi kalau TKDN-nya dengan produk lokal 0% itu skornya 1. Tapi kalau untuk produk impor itu skornya 0. Nah, dari nanti pemberian skor ini tinggal kita kalikan proyeksikan ke 50% tadi. Kita bandingkan dengan TKDN yang tertinggi. Jadi memang terkait TKDN ini perhitungannya cukup rigid ya Pak ya? Betul. Di KEPK ini ya? Iya. Sebenarnya perhitungan itu tidak sebelumnya, jadi sebenarnya sudah harus diwajibkan kita menghitung TKDN, tapi kayaknya masih banyak yang belum mengerti gitu ya, bagaimana cara menghitung TKDN gitu ya. Mungkin kita di IAP itu kan kita fasilitasi juga ya untuk bagaimana cara menghitungnya gitu. Untuk lebih detailnya nanti kita bisa ikut pelatihan di IAP begitu ya? Iya benar. Karena tadi kan kita evaluasi pertama dalam mini kompetisi dalam pemberian peringkat kompetisi itu pertama pemberian skor TDN. Itu tadi itunya caranya. Terus tadi yang kedua, untuk yang kedua itu adalah pemberian skor harga. Nah, ini juga kalau ini udah biasa, harga terendah itu skornya 50%. 50%. Secara otomatis skornya 50%. Kalau yang berikutnya tinggal dibagikan dengan terendah kali 50%, kali 100% kali 50%. Sehingga nanti ada skornya. Nanti dijumlahkan tadi dengan skor PDN dan skor harga terendah itu digabungkan menjadi dengan skor tertinggi menjadi peringkat 1. Ya, pada prinsipnya ini hal ketika kita bicara papan peringkat kompetisi. Papan peringkat kompetisi ini rasanya hal yang baru ketika yang baru di proses mini kompetisi dalam hal evaluasi ya. Walaupun demikian terkait TKDN ini tetap tidak merubah harga penawaran, betul dong? Betul. Hanya terkait peringkat harga pemenang ya? Benar. Tetapi memang dalam hal tadi skor harga, untuk pengadaan barang yang di atas 1 miliar harus dievaluasi harga penawaran akhir. Harga evaluasi akhir, ya, HEA. Tapi untuk nilai pengadaan barang di atas 1 miliar itu kita harus melakukan evaluasi harga evaluasi akhir. Nah, ini menarik Pak, terkait dengan memberikan preferensi harga. Terkait nilai 1M untuk TKDN begitu ya Pak ya? Tadi kan untuk evaluasi papan peringkat ini kan ada 2 Pak. Pertama tadi adalah pemberian skor TKDN, terus yang kedua adalah pemberian skor harga. Tetapi di pemberian skor harga ini, apabila pengadaan barangnya lebih dari 1 miliar, untuk pemberian skor harga itu menggunakan harga penawaran, harga evaluasi akhir atau HEA. Nah, dengan memberikan preferensi harga tentunya. Terkait nilai tersebut itu di item atau secara total Pak? Secara pagu anggaran kompetisinya. Pagu anggaran ya, artinya HPS begitu ya? Iya, HPS. Begitu juga untuk konstruksi? Iya, begitu juga untuk konstruksi. Tapi memang untuk di KEPK LKPP 93 ini kalau yang belum berlaku untuk konstruksi, walaupun kedepannya mungkin akan berlaku. Karena kalau kita lihat di KEPK 93 saat ini untuk papan peringkat kompetisi itu masih menggunakan skor harga penawaran terendah. Jadi harga penawaran terendah lah yang sebagai peringkat 1. Itu kalau untuk yang konstruksi saat ini kalau kita lihat di KEPK 93. Kalau tadi pengadaan barang baru ada 2 pemberian skor terkait dengan skor TKDN dan terkait dengan skor harga. Dan itu di atas 1 miliar itu harus dilakukan perhitungan harga evaluasi akhir. Baik. Nah, terkait TKDN Pak, apakah bisa menggugurkan ketika
di Perpres maupun di Kepka ini kan diwajibkan bahkan 40% gitu ya. Nah, ketika itu tidak ada atau tidak mencapai itu, apakah dapat digugurkan, Pak? Oke, secara kalau kita terkait dengan apakah dapat digugurkan, kalau kita dalam melakukan evaluasi tadi ya, evaluasi itu tidak menggugurkan, hanya saja dia keuntungannya bisa jadi peringkat pertama atau peringkat kedua itu berdasarkan TKDN yang ditawarkan. Tetapi kalau menggugurkan sebenarnya itu misalnya apabila penyedia melakukan pemalsuan perhitungan TKDN, misalnya TKDN-nya 40%, ternyata 0, pada kenyataan itu 0%, itu mungkin bisa dilakukan langsung menggugurkan karena tidak sesuai dengan penawaran yang diusulkan. Tapi dengan tadi itu kalau misalnya TKDN-nya kecil itu tidak menggugurkan, hanya saja itu mempengaruhi di peringkat 1 tadi, karena kan untuk evaluasi berikutnya kan yang dievaluasi itu peringkat pertama dulu. Kalau peringkat pertama sudah memenuhi syarat itu bisa dijadikan sebagai pemenang. Itu keuntungannya kalau kita misalnya menawarkan produk TKDN tinggi gitu. Ya, baik, menarik. Kalau untuk saat ini di Kepka-nya seperti itu. Tapi mungkin bisa saja nanti kalau misalnya di dokumen persyaratan lainnya, kalau tadi kan ya ada dokumen persyaratan lainnya yang bisa diupload oleh KPK. Ya, misalnya KPA, PP maupun Pokja mempersyaratkan produk minimalnya gitu ya. Produk ini minimal TKD-nya 60%. Tetapi penyediaannya misalnya menawarkan 50%. Itu bisa digugurkan, tapi digugurkan nanti dievaluasi teknis. Kalau si PPK, PP maupun Pokja mempersyaratkan seperti itu. Oh, itu memungkinkan. Itu memungkinkan. Kalau nggak sesuai menggugurkan. Tapi untuk menganalisis tadi itu ya itu hanya mempengaruhi di peringkat sejauh ini. Ya. Nah, terkait penawaran Pak Isan. Kalau kita tahu sebelumnya di tender cepat ataupun di tender umum begitu ya. Yeah. Ini ada penawaran di bawah 80% begitu kan. Nah, itu harus ada evaluasi harga ya, evaluasi kewajaran harga. Nah, ketika kita sudah masuk versi 6 atau mini kompetisi ini, apa yang dilakukan ketika terjadi seperti itu, Mas? Iya. Tadi kan untuk tahapan evaluasinya kan tadi pertama itu adalah evaluasi papan peringkat ya. Papan peringkat kompetisi. Terus yang kedua adalah evaluasi teknis. Di mana evaluasi teknis ini adalah memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan persyaratan yang kita tetapkan pada saat proses persiapan kompetisi. Terus yang ketiga adalah evaluasi harga. Tadi kan evaluasi papan peringkat, evaluasi teknis, dan evaluasi harga. Nah, di evaluasi harga ini adalah kita melakukan evaluasi kewajaran harga. Ya samalah dengan proses tender. Kalau misalnya penawarannya di bawah 80% dari pagu kompetisi, itu wajib dilakukan evaluasi kewajaran harga. Untuk prosesnya itu sama dengan proses tender. Kita melakukan evaluasi kewajaran harga dengan mengundang penyedianya gitu ya. Misalnya ada satu penyedia di bawah 80%. Tahapannya kan sama lah kayak proses tender. Misalnya pertama kita mengundang, kita meminta pembentuk harga, atau misalnya kalau konstruksi itu kan ada yang namanya analisa harga satuan. Ya kita minta kalau dia udah penawarannya di bawah 80% dari pagu mini kompetisi. Ya kita evaluasi kenapa harganya rendah dari segi peralatan, dari segi bahan, maupun dari segi upah. Itu ada, mengikutilah dengan seperti apa alur-alur evaluasi kewajaran harga. Tentunya nanti kalau misalnya PPK belum mengerti ya nanti bisa IAP DKJ itu bisa memfasilitasi bagaimana cara mengevaluasi kewajaran harga. Itu iya. Ternyata ada fasilitas atau ada kegiatan untuk melakukan pendampingan begitu ya? Iya, atau misalnya dilakukan BIMTEK, bagaimana sih cara melakukan evaluasi
kewajaran harga. Di sini ERP DKJ bisa memfasilitasi tentunya Pak Cahyo. Oh, siap. Ya, rasanya terkait penawaran harga 80% clear ya Pak. Artinya tetap dilakukan seperti proses tender, seperti tender cepat begitu. Artinya tetap harus ada evaluasi kewajaran harga terkait itu. Kewajaran harga. Ya, Pak Ishak, tadi luar biasa terkait pembahasan terkait analisa harga satuan dan evaluasi penawaran harga yang di bawah 80% begitu ya. Nah, kaitan dengan itu Pak, terkait tidak adanya atau tidak ditetapkannya penyedia begitu, itu apakah ada fasilitas-fasilitas oleh penyedia yang bisa didapatkan, misalnya katakanlah sanggah atau katakanlah protes mungkin, atau seperti apa gitu, atau yang pernah ada selama ini seperti apa Pak? Iya, kalau kita lihat secara aturan ya, setelah tadi kan terakhir kita evaluasi harga, misalnya kalau ada tadi kewajaran harga gitu ya Pak Cahyo ya. Kalau misalnya tadi kita evaluasi kewajaran harga itu adalah untuk yang harga di bawah 80% dari pagu kompetisinya. Ini juga bisa menggugurkan sebenarnya. Kalau misalnya penyedia tidak mampu membuktikan kewajaran harganya, itu bisa digugurkan. Tapi kalau memang mampu dan memang PPK juga di sini sudah mampu untuk melakukan evaluasi kewajaran harga dan memang ternyata tidak bisa dibuktikan, itu langsung secara otomatis digugurkan gitu ya, atau nanti selanjutnya bisa dievaluasi ke peringkat kedua atau ke peringkat selanjutnya. Tapi di peringkat 1 sudah memenuhi syarat, itu lanjut ke penetapan pemenang. Setelah ditetapkan pemenang, terus misalnya ditetapkan pemenang PTA gitu, nanti PTA itu akan mengklarifikasi penerimaan sebagai penetapan pemenang. Kalau selama 3 hari PPK penyedianya tidak menyatakan itu, kesediaannya itu secara otomatis gugur. Dan untuk di mini kompetisi ini tidak ada yang namanya sanggah. Tidak ada. Langsung nanti dilakukan. Kalau nanti itu tidak ada gitu ya, kalau misalnya penyedianya tidak melakukan klarifikasi atas penetapan pemenangnya, itu secara otomatis gugur gitu ya, secara otomatis tidak gugur dan dilakukan mini kompetisi awal. Nah, terkait sanggah nih, ketika itu tidak ada sanggah, lalu siapa yang akan mengawal pengadaan ini sehingga memang transparan, memang akuntabel begitu Pak? Ketika ada sanggah, maka kan penyedia yang akan mengawal juga sebenarnya ya. Iya. Ya, tapi kan memang dengan proses mini kompetisi ini kan lebih transparansi Pak Cahyo, jadi semua orang bisa lihat gitu ya prosesnya gitu. Tapi memang kalaupun ada penyedia yang kurang puas gitu ya, mungkin dengan metode pengaduan bukan dengan sanggah. Ya, kalau metode pengaduan kan bukan hal yang berbeda lagi gitu. Jadi mungkin sudah pada paham gitu ya. Intinya sih tidak ada sanggah, tapi kalau ada ya dengan metode pengaduan itu. Pengaduan masyarakat. Benar. Beberapa kali Pak Ishak saya lihat di e-katalog itu ternyata ada beberapa penyedia atau mungkin belum dilakukan kurasi mungkin ya dari teman-teman LKPP atau terlewat mungkin ya. Iya. Ternyata ada beberapa paket pengadaan itu yang bisa dikatakan nyeleneh gitu ya. Artinya sudah langsung kepada merek, pekerjaan, paket pekerjaan seperti itu. Itu apakah memang dimungkinkan seperti itu atau memang ini hal yang terlewat atau ada kesalahan mungkin? Iya, memang benar sih, sampai saat ini saya juga sering melihat Pak bahwa banyak yang aneh gitu ya. Kenapa bisa seperti itu gitu ya? Bagaimana proses monitoringnya gitu? Banyak yang aneh-aneh, misalnya memasukkan suatu produk yang memang kadang harganya ya bisa misalnya cukup tinggi atau terlalu rendah, atau mungkin speknya nggak jelas. Itu sangat banyak kalau kita lihat yang produk-produk yang ada di katalog saat ini. Jadi makanya kalau saya sih dengan masalahnya seperti itu, berarti kadang harga-harga itu juga kita kurang percaya gitu ya. Makanya
kalau saya tadi itu dengan metode yang katalog itu bagusnya kita metode mini kompetisi gitu, karena sampai saat ini memang masih banyak yang tidak sesuai gitu untuk produk-produknya. Ya benar yang Pak Cahyo sampaikan gitu. Kira-kira di mana permasalahan itu terjadi? Apakah memang penyediaannya yang membandel atau memang pelaksanaan kurasinya yang kurang tepat atau seperti apa, Pak? Iya, bisa dua-duanya sih kalau menurut saya ya, selaku pelaku pengadaan. Bisa mungkin tadi masuk di pengawasannya, kenapa? Karena kan penyedia itu mendaftarkan suatu produk, tentunya kan untuk melalui tahapan gitu ya, tahapan persetujuan, pasti tahapan analisis dulu produknya benar enggak gitu ya, sehingga bisa tayang gitu. Itu yang mungkin menurut saya masih kurang dilakukan pengawasan tadi, monitoring tadi gitu. Kenapa bisa penyedia itu mendaftarkan dengan semaunya gitu ya, dengan harga yang tidak jelas, dengan produk yang enggak jelas gitu ya. Makanya kita harus hati-hati, selaku pelaku pengadaan harus hati-hati gitu ya. Apalagi kalau kita misalnya melakukan metode mini kompetisi dengan negosiasi padahal produknya nggak jelas dan sebagainya, itu bisa harusnya kita harus hati-hati, bisa jadi masalah besar di kemudian hari. Kalau kita mungkin bisa juga banyak penipuan juga di katalog itu. Kalau pengalaman kita itu masih banyak pengalaman, misalnya di versi 5 yang penipuan dan sebagainya itu masih banyak. Mudah-mudahan di versi 6 ini nggak terjadi lagi yang hal demikian. Tapi ternyata kita lihat masih terjadi tadi produknya yang nggak jelas itu masih terjadi juga di versi 6 gitu. Ini yang menjadi catatan teman-teman pelaku pengadaan ya. Ternyata mini kompetisi itu saat ini menjadi solusi lebih baik ketimbang proses hanya negosiasi, begitu ya Pak Ishak. Oke Pak Ishak, rasanya sudah cukup panjang diskusi kita dan kompleks. Nah, ini terkait metode Pak, metode tadi negosiasi, mini kompetisi. Adakah yang metode yang lebih simpel untuk mendefinisikan kapan kita menggunakan metode negosiasi ataupun mini kompetisi? Iya, tadi kan tentunya kalau kita bicara proses pemilihan, metode pemilihan itu kan kita diwajibkan menggunakan katalog. Terus dari katalog itu ada 3 metode gitu ya, negosiasi dan mini kompetisi. Dan kompetitif katalog, walaupun saat ini masih coming soon. Berarti kan kita bahas hanya nego dan mini kompetisi. Tapi dalam hal pemilihan juga tadi sudah kita bahas ya Pak Cahyo. Tapi memang di sini peran PPK, karena untuk saat ini kan juga mini kompetisi yang paling berperan itu masih PPK, karena Pokja belum bisa kan, karena fiturnya belum tersedia. Jadi saat ini adalah PPK maupun PP. Tentunya dalam hal memilih apakah nego, apakah dengan mini kompetisi, tentunya itu harus PPK dalam memilih itu harus berawal dari perencanaan gitu ya, harus perencanaan yang matang gitu ya. Dalam hal ini yang kadang kita lihat PPK dengan banyaknya tanggung jawab gitu ya dari proses perencanaan itu, yang kalau kita lihat masih minim pengetahuannya Pak dalam hal perencanaan. Kalau tadi kita bisa tadi metodenya udah dengan katalog gitu ya, itu cukup gampang karena udah semua pasti udah bicara main klik-klik aja gitu kan. Tapi di perencanaan ini yang harus matang gitu, harus lebih lebih detail gitu. Ini yang kadang kalau kita lihat banyak permasalahan pengadaan saat ini tuh itu berawal dari masalah di perencanaan. Nah, di sini mungkin IAPI Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, DPP, DKJ itu bisa memfasilitasi. Jadi kita bisa melakukan bimtek terhadap PPK dalam hal bagaimana perencanaan yang baik gitu ya. Nah, itu kan kuncinya itu di perencanaan. Kalau udah di pelaksanaan itu udah mengalir lah. Mungkin teman-teman semua yang tidak melakukan itu udah sering melakukan pembelian melalui toko daring gitu ya. Itu sangat gampang. Tapi kalau kita di pemerintah itu ya di poin utama itu di perencanaan. Nah, di situ adalah PPK gitu. PPK yang bertanggung jawab gitu. Itu yang harus kita beri
beri pengetahuan gitu, bagaimana si PPK dalam melakukan perencanaan yang baik. Nah, di sini IAPI DKJ bisa memfasilitasi Wah, itu. ini penting nih Pak Ishak. Selain tadi Ya. selain tadi perencanaan, tadi kan ada lagi TKDN di tingkat Kementerian Dalam Negeri. Bagaimana cara menghitung itu? Saya yakin PPK itu masih banyak yang belum mengerti. Nah, di sini juga bisa IAPI DKJ memfasilitasi itu. Wah, luar biasa, ternyata banyak inovasi yang dilakukan DPD IAPI DKI Iya. di daerah khusus Jakarta ya, Pak, Jakarta, ya. iya. Itu untuk terkait pelatihan-pelatihan, Betul. utamanya terkait mini Iya. kompetisi ini ya. Banyak BIMTEK yang bisa kita lakukan dari IAPI DKJ. Tadi BIMTEK terkait perencanaan yang benar. Terus bagaimana cara menghitung TKDN. Terus bagaimana menyusun kertas kerja, evaluasi mini kompetisi. Dan yang terakhir itu bagaimana melakukan evaluasi kewajaran harga. Papan Itu aja sudah ada penilaian tadi ya, Pak, ya. Udah ada 4 kriteria yang bisa IAPI fasilitasi untuk pelaku-pelaku pengadaan khususnya di PPK. Termasuk bantuan terkait Pendampingan. Betul. Ya, terakhir Pak Ishak, sebelum kita tutup podcast kita pada hari ini, terkait konstruksi. Di situ ada layer-layer. Nah, mungkin sedikit saja Pak Ishak sebelum kita tutup, kaitan sama layer-layer itu seperti apa, Pak? Untuk layer ini terkait apa, Pak? Terkait layer konstruksi di level berapa, kategori siapa yang produk. bisa masuk, penyedianya, nah itu. Iya, di dalam KEPK itu memang ada kategori produk tingkat 1, kategori produk tingkat 2, dan kategori produk tingkat 3. Kalau untuk pengadaan barang itu bisa dilakukan dengan kategori tingkat 1, 2, dan 3. Tapi kalau untuk pengadaan jasa konstruksi itu hanya kategori produk tingkat 3. Penjelasannya apa sih kategori produk tingkat 1, tingkat 2, dan 3? Sebenarnya itu adalah level dari penyedia. Kalau dia level 1 itu adalah tingkat konsumen atau prinsipal. Tingkat 1, Iya, prinsipal. Kalau dia tingkat 2 itu adalah distributor. Ya, kalau dia tingkat 3 itu adalah levelnya itu reseller atau penyedia. Nah, terkait konstruksi ini Kalau ada konstruksi kan hanya di reseller penyedia konstruksi, nggak ada prinsipal konstruksi, itu nggak ada, nggak ada yang namanya distributor konstruksi, itu nggak ada. Karena banyak item pekerjaan. Iya, itu dan memang bisa dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi. Kalau barang kan yang punya barang itu levelnya misalnya prinsipal, terus distributor, terus dari distributor reseller, tingkat 1, 2, 3. Itu modus pemahaman saya. Gitu. Definisi terkait tingkat tadi, dan konstruksi berada di tingkat 3, di mana merupakan reseller atau penyedia jasa konstruksi. Gitu. Baik Pak Ishak, terima kasih atas waktunya, luar biasa sharingnya pada hari ini terkait e-katalog mini kompetisi versi 6. Betul Pak. Ya, Pak Ishak, terima kasih sudah hadir di tempat ini, sharing session bersama sobat pengadaan dimanapun berada, begitu ya Pak. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Pak Ishak. Namun demikian, saya yakin masih banyak sekali materi atau bahan yang belum kita bahas terkait TKDN mungkin, BNP ataupun pembobotan papan peringkat ya Pak. Nah, termasuk sampai dengan HEA, dan di sini DPD IAPI memfasilitasi itu semua, dan kita juga memfasilitasi terkait konsultasi hukum juga, pendampingan, bahkan pelatihan-pelatihan, dan sifatnya yang uji kompetensi pun kita DPD IAPI mampu melakukan itu. Nah, jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Iya, terima kasih Pak Cahyo. Ngopi, ngobrol pengadaan Indonesia. Salam. Insan pengadaan yang terhormat, demikianlah kita sudah menyaksikan podcast kita terkait dengan
mini kompetisi yang saat ini sesuai dengan keputusan Kepala LKPP nomor 93 tahun 2025. Ada poin penting yang mesti kita pahami bahwa berdasarkan ketentuan saat ini pejabat pembuat komitmen punya peran penting dalam perencanaan pengadaan. Dan kalau kita perhatikan di dalam mini kompetisi tersebut, perencanaan pengadaan itu merupakan satu kesatuan dalam pemilihan melalui metode mini kompetisi. Harapan saya, para pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, dan juga mungkin Pokja yang nanti akan dilibatkan bila fiturnya sudah tersedia, marilah kita sama-sama belajar, berangkulan tangan melalui DPD IAPI Daerah Khusus Jakarta. Terima kasih.